dia pemirsa di rumah, nggak enak banget kan ya Dokter Ekles ya, kalau misalnya aduh kayaknya udah malam banget tapi nggak bisa tidur, insomnia. Ini rasanya gimana caranya? Nah tadi katanya acupressure bisa membantu bikin kita jadi cepet ngantuk, mengatasi insomnia. Itu benar Dokter Ekles? Ya, kita langsung saja tanya pada expertnya. Sudah hadir bersama kita Dr. Kema, spesialis akupuntur medis. Apa kabar dok? Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Nah, katanya fakta mitos yang pertama ini dok. Katanya pijatan di kaki bisa membantu mengatasi sulit tidur. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta dokter. Oh kenapa tuh dokter? Ya di kaki itu ada titik-titik tertentu yang bisa membantu untuk mengatasi gangguan tidur atau susah tidur ya. Karena titik tersebut bisa menyebabkan relaksasi, kemudian endorfinnya bisa terangsang untuk keluar dan juga terangsang antara lain melatonin, sehingga pasien rileks dan mudah untuk jatuh tertidur. Jadi pijatan-pijatan di titik tertentu di kaki itu bisa ya. Nah contohnya seperti apa dokter? Bisa dicoba ya Dokter Ekles? Boleh. Mau dicoba ya? Kalau di kaki buka sepatunya dulu nggak apa-apa ya Dokter Ekles? Maaf dok ya, untung baru gunting kuku tadi. Oke dokter, gimana dokter? Boleh dicontohin dokter seperti apa sih dok? Jadi kaki yang sebelahnya. Ini kaki yang satunya di mana? Jadi kalau buka kaos kaki ya dok? Ya boleh. Maaf ya dok. Mungkin nggak apa-apa diangkat di situ boleh kali ya untuk ditunjukkan nih. Jadi gimana? Kakinya di beginiin. Oh gini. Duduk. Gini. Jadi titiknya itu bersih ya. Ya. Bersih banget ya Pak. Ada di sini satu ya. Ini namanya titik Yung Chuan ya. Kemudian Yung Chuan. Kemudian ada juga di sini. Kira-kira 4 jari dari proses mata kaki yang bagian dalam ya. Baik dok. Tepat di belakang tulang betis ini, ya di sini. Jadi bisa kita pijat aja ini. Jadi dari sini ya, ini kita pijat, bisa memutar, kita putar. Kira-kira itu berapa lama dok? Ya sekitar 4-5 detik boleh. Berapa dokter? 4-5 detik. 4-5 detik. Ya. Agak lumayan ini ya. Lumayan. Jadi bikin ngantuk ya? Dia sampai terasa ngilu. Ya, agak peri-peri dikit ya dok. Kemudian bisa juga di sini ya. Kalau di situ gimana dok pijatnya? Di sini bisa begini. Sakit dokter? Gimana rasanya? Sakit tapi sakit gimana gitu dok? Sakit-sakit ngilu. Sakit-sakit ngilu rasanya. Jadi memang rasa titik akupunktur itu kalau kita ditekan rasanya ngilu. Artinya lokasinya itu tepat. Karena dia banyak mengandung saraf-saraf, biasanya saraf A delta biasanya. Nah, dokter, reaksinya kalau kita pijat tadi di mata kaki sama telapak kaki itu lebih ke apa dok? Untuk relaksasi. Relaksasi ke bagian apa? Jadi rileks kita jadi lebih nyaman, kemudian rasanya rileks. Jadi seluruh badan ya? Jadi seluruh tubuh lebih fit, lebih fresh. Biasanya berapa kali? Setiap hari bisa diulang atau? Bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Atau 3 kali. Seminggu 2 kali atau 3 kali dokter. Nah itu setiap misalnya kayak 3 atau 4 detik kita pijat-pijat itu bisa berulang atau gimana dokter? Kira-kira 1 kali terapi 15-20 menit. Bisa 15-20 menit berulang ya dokter ya? Kita tidak harus titik ini saja. Jadi lebih kurang kalau di tubuh itu ada 5 titik ya. Ada juga itu, ada di tangan. Di tangan ada? Ini ya. Gimana tuh dok? Di tangan ini ada di sini ya. Jadi persis di pergelangan tangan. Di sebelah lateral dari tendon carpi ulnaris ini ya. Berarti kelingking ya. Persis ini ya. Di kelingking ya. Nah, ya. Jadi di ujung kelingking gini ya, dokter. Ini kita raba ada tendonnya. Jadi di pergelangan tangan ini kita tekan di sini, persis. Ini bisa sendiri ya, dokter ya? Saya coba ya, Dok ya. Bisa yang tangan pijit yang kiri pijit yang kanan. Ditekan-tekan begini aja. Terasa nggak dia? Nah, begitu. Jadi ngantuk? Iya. Aduh dok, kalau tekan sendiri tuh kayak langsung ngerasa ini ya, tapi kok bisa efeknya langsung ngantuk ya dok ya? Ngantuk, ya. Ini satu, bisa juga di sini. Jadi ini nama titiknya titik Naikuan ya.
titik naikuan ini kira-kira 3 jari ya, 3 jari dari pergelangan tangan. Lokasinya antara 2 tendon ini, tendon carpi radialis dan palmaris longus ya. Nah, di sini. Jadi kita pijit begini, tekan. Rasanya ini sih dok, seru banget, kayak langsung ngantuk dok. Kalau tensinya lagi tinggi, ini bisa membantu juga, membantu menurunkan tensi. Oh, bisa bantu nurunin tensi juga kalau di sini. Betul ini. Dokter, nah yang jadi penasaran masyarakat ingin tahu seberapa ini sih tekanannya, seberapa kuat? Tekanannya itu sebetulnya senyaman pasien. Senyaman pasien, semampunya pasien ya? Senyaman pasien. Yang penting ada rasa ngilunya. Oh, ada rasa ngilunya. Harus ada rasa ngilunya. Iya. Jadi endpointnya rasa ngilu tadi ya. Tapi nggak boleh sampai kesakitan. Oh iya. Kalau kesakitan nanti terangsang simpatisnya, susah tidur nanti. Setuju. Oh, malah justru susah tidur. Jadi nggak boleh salah dalam pemijatannya juga ya dokter ya. Jadi ini harus kompeten sebetulnya, harus belajar dulu ya. Oke. Jadi pijatannya itu rata-rata kira-kira antara 1 sampai 3 kilo kira-kira. Oh, 1 tekanannya ya? Tekanannya. Oke. 1 sampai? 1 sampai 3 kilo. Caranya gimana sih dokter? Maksudnya ngukurnya? Jari kita ambil timbangan kue aja. Tekankan kira-kira 1 kilo sampai 3 kilo itu seberapa. Oh. Gitu ya. Mungkin kalau kita lihat itu segini dokter. Tekanannya kelihatan nggak sih dok? Bisa dikira-kira ya? Lebih tepatnya nanti di timbangan. Kalau timbangan 1 sampai 3 kilo dokter ya. Kalau saya contohkan, ya ini contoh ya. Kalau ini ya, kan tergantung permukaannya ini kecil apa besar. Oke. Kalau ujung kuku agak kecil berarti kan tekanannya ya sampai sebegini aja. Kalau terlalu kuat dia bisa luka kan. Iya. Kalau misalnya tekanan di sini beda lagi. Kita tegang. Jadi tiap titik beda ya dokter ya? Ya beda. Oh, ini kayaknya masih banyak banget titiknya dokter ya? Masih banyak. Ada satu lagi. Titik-titikan. Lagi dokter, satu lagi disimpan dulu dokter. Satu lagi di mana? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Wow, itu dia pola tidur para pemimpin negara. Nah, kalau saya nih pemirsa dan juga dokter Eklas, alhamdulillah cukup terus tidurnya. Kalau nggak 7 sampai 8 jam itu harus tiap hari harus segitu dokter. Jadi di timerin. Kalau dokter Eklas berapa lama biasanya? Saya 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 cukup jam. Ya? Cukup ya dokter. Cukup ya. Kalau dokter Kemas berapa jam? Ya, kira-kira 8 jam. Wow. Kita tim 8 jam ya dokter. Nah, dokter buat yang kurang-kurang atau yang misalnya susah tidur tuh gimana? Tadi ada pencet-pencet bagian mana lagi dokter? Ya, ada lagi jadi titik akupunktur yang berada di belakang kepala ya. Atau di kepala belakang ya. Ini lokasinya pertama ini titik fungce bisa ya. Fungce ini antara musculus sternocleidomastoideus yang ini dan juga musculus trapezius ya. Jadi dalam sebuah lekukan telinga ya dok, sama jadi di lekukan ini ya? Ya, dalam sebuah lekukan yang dibuat oleh musculus sternocleidomastoideus dan juga trapezius di sini. Ini satu. Kemudian antara titik fungce ini dan juga titik di bawah telinga ini ada satu lagi. Ini namanya titik anmian. Nah, ini juga ini. Anmian. Oh, ini agak sakit dikit. Gimana rasanya? Agak sakit dikit. Nah, ngilu ya. Ngilu. Ya. Nah, di sini ngilu sakit, Dok. Ya. Ini untuk merangsang melatonin juga. Oke. Oh, nah dok, tapi misalnya nih orang yang nggak biasa dipijat dok, ini boleh nggak ngelakuin hal ini dok? Kalau tidak biasa dipijat, jadi akupunktur itu ya, ini jadi bagian daripada akupunktur, akupressure itu. Jadi merangsang titik akupunktur dengan cara pemijatan. Boleh juga kita dengan jarum, ya jarum akupunktur, atau boleh juga dengan laser. Kalau laser tidak ada rasa itu, ya. Selain laser bisa dengan listrik, elektroakupunktur. Jadi alat rangsangnya banyak, bisa laser, bisa jarum, bisa dilakukan pemijatan, bisa dengan ultrasound, bisa juga dengan tanam benang, embedded catgut, atau bisa juga dengan injeksi aqua bides, aqua steril ya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi banyak caranya, tapi kalau yang mungkin untuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan masyarakat
dengan pemijatan. Oke. Mungkin masyarakat juga ingin tahu, dokter, seberapa sering bisa dilakukan yang kegiatan seperti tadi di rumah? Apakah bisa tiap hari? Akupresurnya, dok? Dalam Jadi hal ini. akupressure ini bisa dilakukan kira-kira seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Jadi nggak setiap mau tidur ya dok ya, seminggu 2 atau 3 kali aja? Ya, dipijat ya nggak pas banget kita mau tidur, nggak apa-apa. Jadi misalnya 2-3 jam sebelum tidur boleh, atau 1-2 jam sebelum tidur boleh kan. Dok, ya. kalau misalnya untuk anak-anak dok, yang misalnya agak rewel atau misalnya susah tidur nih, ini kayak udah jam dia tidur tapi mereka susah tidur dok, itu gimana dokter? Boleh nggak diterapin ke anak-anak? Boleh. Jadi ini bisa jadi aman untuk anak-anak ataupun orang dewasa ya. Yang penting teknik pemijatannya kalau dengan anak kan tentunya lebih ringan lagi. Tekanannya berkurang ya, lebih kecil ya. Anak-anak itu kalau apalagi kalau bayi dipijat atau elus saja sudah seperti memijat. Jadi orang kira-kira ya orang aja kalau dielus ngantuk kan. Iya. Tapi kalau terlalu kuat, ya kan? Malah sakit. Sakit orang nggak bisa tidur, nggak bisa jadi nggak bisa tidur. Nah, dokter perlu nggak sebelum melakukan akupressure atau pemijatan ada preparationnya seperti mandi air hangat? Ya, jadi sebelum atau sesudah dok? Diperlukan seperti itu mandi air hangat atau gimana dok? Kalau prepare sebelum dilakukan pemijatan tidak ada ya. Tapi kalau kita mau supaya tidurnya itu tidak terganggu ataupun tidak muncul insomnia, jadi kita harus mempunyai gaya hidup sehat. Misalnya sebelum tidur jangan minum minuman alkohol. Sebelum tidur misalnya paling tidak 1-2 jam sebelum tidur itu sudah makan. 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu jangan minum lagi. Nanti kalau sebelum tidur kita minum, takutnya baru kita mau lelap sudah mau pipis. Toilet ya? Itu bisa bikin apa sih dok, insomnia? Insomnia juga ya dokter ya? Iya, kemudian suasana cahaya juga kamar ya, itu harus nyaman, jangan terlalu terang. Kalau dia terang menghambat keluarnya hormon melatonin. Akibatnya kita susah untuk jatuh tertidur, itu susah. Apalagi kalau kita sambil main game atau apa yang ada Bluetooth, ada sinar-sinar yang terang ya, itu menyebabkan gangguan terhadap keluarnya hormon-hormon tidur. Oke. Baik dok, ternyata memang pola hidup sehat sangat diperlukan, memegang penting banget dalam kehidupan. Di samping itu juga perlu jika dibutuhkan perlu dilakukan tadi ya, Intan ya, kayak akupressure untuk memudahkan tidur, tidak insomnia. Dan tentunya lifestyle itu utama ya dokter ya. Tadi juga termasuk cahaya dan juga jangan megang gadget terus kalau mau tidur ya dokter ya. Nanti nggak bisa tidur ya kan dok? Oke, terima kasih dokter Kemas atas informasinya yang menarik. Terima kasih ya dokter ya, informasi luar biasa. Kita masih memiliki informasi lainnya tentang kesehatan. Tetap bersama kami.